Aku dan suamiku berambut hitam. Karena itu rasa heran kontan menyergap melihat warna pirang yang menghiasi rambut putra kami. Dunia anak-anak, dunia penuh sukaria yang berhias permainan dan gelak tawa. Tak ada sekat di situ. Siapapun boleh bermain, bergabung, serta bersuka gembira. Ya, siapapun boleh bergabung, termasuk mereka yang mempunyai kelainan memiliki tampang berbeda dari bocah kebal. Caturku lahir dengan keanehan fisik. Lihatlah kedua matanya yang semerah saga. Tak ada kelopak yang menyelimuti bola matanya. Hingga sekedar berkedip pun ia tak mampu. Bahkan di saat tidur matanya tetap terbuka nyalang. Tak bisa kubayangkan betapa pedih rasa yang ia tanggung. Matanya kalau enggak merah gitu. Waktu lahir pas gitu catur. Tadinya mah merah kayak tomat gitu. Aku dan suamiku berambut hitam. Karena itu rasa heran kontan menyergap melihat warna pirang yang menghiasi rambut putra kami. Anehnya lagi rambut itu tak hanya menghiasi kepala, tapi tumbuh melebat ke bagian punggung. Tebaran rambut itu begitu tebal hingga lebih pantas disebut bulu. Ya ada ngatain gergola, ada monyet lah gitu. Ya namanya orang ya macam-macam gitu. Memang banyak orang menyebut Catur mirip kera. Apalagi setelah melihat raut mukanya. Belum lagi pantat Catur yang rata tak menonjol layaknya bentuk pantat orang normal. Hingga semakin menguatkan cemooh orang. Tak heran ketika Catur ikut bermain bersama teman sebayanya, ia sering pulang menangis berbekal ejekan. Kasihan gitu ya anak-anak kadang-kadang ada yang nakal gitu. Nah kayak gitu kan banyak yang dari saya kasihan gitu. Kalau ada yang kecil saya kadang-kadang nangis kasihan. Jenis kelamin Catur pun membuat khawatirku bertambah. Alat kelamin Catur tak jelas apakah ia terlahir lelaki atau perempuan. Bahkan para medis yang membantunya lahir pun dibuat bingung. Ketutan kuku ya tuh ya ketut ya yang rajin ya apa bisa di Anak apa sih ya kerapan? Bunggulon Iya nih Pak. Spesialan. Sudahlah, meski tak bisa dibilang lelaki sepenuhnya, aku memperlakukan Catur sebagai anak lelaki. Suamiku pun menyematkan nama Muhammad Hasan Bisri pada putra kami. Harapannya anak keempatku ini kelak menjadi orang yang baik lagi alim. Tapi nama itu kini seolah terhapus dan berganti menjadi Catur. Justru karena kelamin ganda yang disandang buah hatiku. nggak bisa bilang perempuan dan laki-laki. Dia cuma mengatakan bahwa kok ini barangnya segi empat seperti catur. Saya beli obat mata di apotek Bunayu Family ya. Resepnya itu tulisannya catur. Aku tak mempermasalahkan nama itu. Kebetulan pula Catur adalah anak keempat dalam keluargaku. Ya, kata Catur dalam bahasa Jawa memang berarti empat. Tapi sebenarnya Catur bukanlah anak keempatku. 2 tahun sebelum mengandung Catur, aku pernah positif hamil. Tapi satu peristiwa misterius membuatku urung melahirkan.
bisa kupungkiri, catur sangat membantu ekonomi keluargaku. Aku sendiri tak bisa banyak diandalkan karena hanya bekerja sebagai pembantu di rumah tetangga. Pasar malam seperti ini 3 tahun lalu sempat menjadi bagian dari kehidupan catur. Seorang pengusaha hiburan tertarik melihat kelainan fisik catur yang saat itu berumur 7 tahun. Di pasar malam, catur dipertontonkan pada orang-orang. Di sana, ia dijuluki manusia langka, insan aneh, atau manusia genderuwo. Seperti inilah aksi catur dulu dengan celana yang khusus dibuatkan untuknya. Catur nampak senang menjalani perannya, sedang aku dan suamiku. Sebetulnya dibilang seneng sih enggak. Kita terus terang diajak waktu hiburan pertama itu merasa menangis. Tidak mau saya, tidak sampai hati. Karena punya anak dipamerkan sih. Tidak sampai hati saya. Punya perasaan. Rasa sedih memang sempat menerpa. Namun aku tak bisa menolak kenyataan jika pekerjaan catur itu mendatangkan rejeki yang berimbas pada kehidupan kami sekeluarga. Dari keringat catur, kami bisa berpindah dari rumah mertuaku dan menempati rumah sendiri. Ya ini rumahnya tadinya rumahnya Pak Lurah. Pak Lurahnya udah meninggal jadi. Ya hasil uangnya catur itu sudah setengah kalau nggak salah. Catur sempat berkeliling ke banyak kota selama setahun penuh. Sekarang ini ia sedang berhenti karena usaha pasar malam terhitung lesu. Tak bisa kupungkiri, catur sangat membantu ekonomi keluargaku. Aku sendiri tak bisa banyak diandalkan karena hanya bekerja sebagai pembantu di rumah tetangga. Dari pekerjaan ini, aku hanya mendapat upah Rp150.000 per bulan. Tentu saja tak mencukupi kebutuhan keluargaku dengan 5 anak yang harus dirawat dan disekolahkan. Untuk itulah aku mengandalkan penghasilan suamiku sebagai tukang tambal ban di Linggapura yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Biasanya ia membawa pulang rupiah tak kurang dari 30.000 per hari. Namun belakangan ini Royadi kerap menderita sakit panas dan meriang sehingga banyak berdiam di rumah. Ia mengisi waktu dengan merawat kambing bantuan dari pemerintah. Rumput pakan kambing itu biasa dicari di tepian kali pedes tepat di bawah rumahku. Dengan telaten suamiku memelihara sepasang kambing itu hingga beranak 2 ekor. Anak kambing itulah bagian kami. Sedangkan induknya bakal dikembalikan ke pemerintah. Memang hanya ini yang bisa kami usahakan untuk anak-anak, terutama catur. Padanya aku merasa dituntut untuk memberi lebih. Kepengen sekolah gitu ya semampu saya kelas berapa gitu kalau ada biaya saya kepengen yang kayak catur. Yang buat makan aja jadi bukan. Kalau ada rezeki saya kepengen mas operasi. Aku tak ingin catur selamanya seperti ini. Apalagi anak itu punya rasa percaya diri yang tinggi dan cita-cita yang melampaui batasan fisiknya.